Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materinya, dimana di pertemuan kali ini kita akan coba membuat tampilan dari menu artikel, dimana di dalam menu artikel ini nanti kita akan membuat tampilan untuk view-nya atau melihat data artikel, dan membuat tampilan form untuk add atau menambah artikel, dan melakukan hapus artikel, serta bisa melakukan edit data artikel. Nah, dimana di pertemuan sebelumnya kan kita udah membuat menu-menu ya di sebelah kiri, di sebelah sini gitu ya. Lalu di tampilan dashboardnya pun sudah ada 4 kolom yang memperlihatkan jumlah dari artikel, kategori, komen, dan user. Nah, di pertemuan kali ini kita akan coba membuat view artikel. Nah, ya. Jadi kita masih melanjut di tampilan di project yang sebelumnya. Nah, di modul sudah saya coba sediakan, di mana di dalamnya kita akan coba membuat tampilan menu artikel untuk admin gitu ya. Jadi kurang lebih hampir sama seperti tampilan yang front end gitu ya. Tampilan yang di depannya tampilannya seperti ini. Mungkin nanti kita akan ada modifikasi ya, beberapa bagian sehingga tampilannya bisa menyerupai yang kita harapkan atau yang nanti akan saya contohkan. Nah, kita akan buat tampilan list artikel atau view artikelnya menjadi seperti ini gitu ya. Nah, untuk membuat tampilan seperti ini kita akan menambahkan satu file baru ya, dengan nama artikel.php. Nah, jadi untuk file artikel.php ini disimpannya di dalam folder admin ya, seperti yang saya jelaskan di modul ini. Untuk untuk artikel.php ini nanti kalian tempatkannya di dalam folder admin, bukan di dalam folder CSS, JS, template atau vector ya. Nah, caranya nanti dibuka project kalian. Nah, di sini kan ada folder atau ada folder admin di sini ya. Nah, jadi file artikel.php-nya itu nanti akan sejajar dengan file index.php. Nah, caranya adalah kalian klik untuk folder admin atau sampai terblok seperti ini, lalu klik kanan, pilih new file ya. Kalian kasih nama nanti artikel.php. Nah, seperti ini. Jadi di dalam folder admin kita sudah punya 2 file ya, yaitu artikel dan index.php. Nah, kita akan coba isi untuk file artikel ini ya. Kita lihat di modul biar sesuai. Nah, jadi isi dari file artikel ini, dia itu yang pertama kita include-kan untuk header, navigasi, dan footernya, dan di dalamnya kita tambahkan fungsi if dan switch gitu ya. Jadi dia hanya untuk menampilkan, jadi dia akan memanggil file yang lain nantinya. Jadi istilahnya file artikel.php ini hanya sebagai perantara untuk memunculkan atau memanggil file yang lain gitu ya. Nah, kita coba buat atau kita coba tambahkan dulu di dalam file artikel script ini gitu ya. Oke. Nah, di sini jangan lupa tag PHP ya. Kita tambahkan tag PHP, lalu kita panggil yang pertama itu, kita panggil untuk yang admin header PHP. Nah, seperti ini. Tinggal kita copy paste. Jadi navigasi.
ini ya. Lalu boleh kita copy paste lagi juga seperti ini. Kita turunkan ke bawah. Ini kalian modifikasi lagi menjadi footer. Nah, ini ya. Jadi langkah awalnya kita buat seperti ini. Kita masukkan dulu untuk yang header, navigasi, dan footernya agar template-nya ini terbawa gitu ya, sehingga navigasinya ada, headernya ada, dan footernya pun ada ya. Nah, berikutnya kita tambahkan ini ya, episode get page gitu ya. Nah, ini nanti kita akan memanggil istilahnya sebuah variabel dengan nama page gitu ya, yang dia sudah mempunyai isi sesuai yang sudah kita set di di tampilan sebelumnya pada saat kita membuat navigasi gitu ya. Jadi kalau kalian lihat skripnya itu di navigasi, nah di sini yang artikel, nah ini ya, kan di sini ada artikel.php tanda tanya page. Nah ini kita akan memanggil ini untuk menerima variabel ini ya, sehingga di dalam skripnya ya tadi kita buat dulu insert lalu $get ya, ini page. Dalamnya page get sini kurung awal tutupnya, kalian ketikkan else, lalu bikin lagi seperti ini, $page sama dengan kutip dua. Nah, ya, ini untuk yang if-nya. Nah, di bawahnya lalu kita tambahkan ini switch. Nah, ini nanti yang akan memunculkan tampilannya. Nah, di sini nanti kan ada template garis miring artikel garis miring view. Nah, jadi ketika kita memanggil file artikel.php ini, maka dia akan memunculkan tampilan view.php yang tersimpan di dalam folder artikel ya. Oke, kita masukkan dulu ini, nanti baru kita ke tahap selanjutnya. Di sini kita tambahkan switch. Ini buat sejajar saja. Oke, lalu default tip 1 template garis miring artikel garis miring view php titik koma. Nah, ini ya. Nah, jadi kalian bikin seperti ini, jadi sudah sama seperti yang ada di dalam modul. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah setelah case ini titik 2 ya, bukan titik koma. Setelah default pun ini titik 2. Kalau setelah break, setelah include ya, ini baru titik koma. Oke. Nah, setelah kalian mengisi atau menambahkan isi dari file artikel.php-nya, langkah berikutnya adalah ya kita ikuti yang di modul saja. Kita buat satu folder baru ya dengan nama artikel, yang di dalamnya itu nanti kita tambahkan satu buah file baru dengan nama
view.php. Nah, jadi ini yang tadi yang dipanggil atau nah yang ini ya. Jadi kalau kita memanggil file artikel ini, maka yang akan dimunculkan adalah yang ini. Dia memanggil file view yang ada di dalam folder template artikel ya. Nah, berarti di sini di project kita ya di dalam folder template kita tambahkan ya, klik kanan new folder. Kita buat folder dulu, kasih nama artikel. Nah, lalu di dalam folder artikelnya klik kanan new file, kasih nama view.php. Nah, ya, jadi urutannya seperti ini. Kita sudah menambahkan satu buah folder baru, lalu menambahkan satu buah file baru dengan nama view.php. Nah, baru di dalam file view.php ini kita coba tambahkan satu buah tampilan, atau kita coba buat sebuah tampilan untuk apa ya, memunculkan hasilnya seperti apa sih gitu ya. Nah, ini kalau misalkan ini kita refresh, ketika saya klik yang views artikel, ini udah muncul ya. Nah, jadi kalau dari sini admin artikel.php seperti ini. Cuma ini masih kosong. Nih, kita coba isi dulu ya. Di sini kalau nggak salah pakai container, pakai fluid. Nah, sampai sini dulu kita coba, sampai center. Seperti biasa bikin kelas dulu di titik container, gitu ya, titik container. Ini pakai fluid tab. Nah, lalu titik row, kita buat kelas row. Lalu titik call min md min 12. Nah, ini ya. Satu lagi h1 titik text center. Nah, ini ya, tab gitu ya. Nah, lalu isinya adalah list artikel ya. Oke, sampai sini dulu, jangan lupa di save. Nah, setelah di save, kita coba lihat dulu hasilnya. Nah, ini kita refresh. Nah, ya. Jadi ketika kita klik view artikel, maka dia akan memunculkan tulisan list artikel nih, artikel.php. Tapi isi dari ini tuh ternyata bukan ada di dalam artikel.php, tapi adanya di dalam file view.php. Ya, jadi file artikel.php itu hanya sebatas penjembatani untuk memanggil file yang lain nanti sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, berikutnya adalah kita akan lengkapi tampilan untuk view artikelnya sehingga dia akan memunculkan seperti tadi gambar di, nah seperti ini. Jadi ada gambarnya, ada title-nya, deskripsinya, sama readbar ya, kita buat sama seperti ini dulu. Nah, untuk untuk memunculkan seperti ini dan untuk membuat seperti itu ya, di sini sudah saya sediakan gitu ya skripnya, tinggal mengikuti saja. Nah, atau cara cepatnya gini, nanti penempatannya itu akan kita tempatkan di dalam kontainer, berarti di luar dari row. Nah, jadi kalian harus tahu penutup yang row ini di enter. Nanti di bawah sini kita tambahkan ya, untuk bikin tadi tampilan seperti tadi dengan cara kalian buka dulu file yang index tapi yang di luar dari folder admin. Ini yang di utamanya. Nah, kan tampilannya seperti ini. Ya, ini indeks yang di utama ya, yang di dalam folder web artikelnya, bukan yang di dalam folder admin ya. Nah, ini tapi yang di luar. Lalu kalian cari di sini nah ini blog entry column ya, kalian cari yang namanya blog entry column. Nah, ini nanti kalau sudah ketemu, kalian copy dari blog entry column sampai ke di atas PHP. Dan ini ada tag PHP, di atasnya ada div 3 berjejer. Nah, itu kalian
blok lalu copy gitu ya. Nah, kalau sudah di copy, balik lagi ke file view.php. Nah, dipastikan di bawah, di luar dari row. Nah, tapi di sini kita tambahkan row dulu, titik row atau buat kelas row baru. Nah, di dalam row-nya ya. Jadi biar sama nih ya, di modul kan ada row-nya dulu, baru ada ini ya, kolom MD4, MB5. Nah, lalu paste. Karena ini ya. Nah, cuman kan kalau di modul nggak ada ini biasanya. Jadi sama saja. Oke, kalau sudah, langkah berikutnya kita coba modifikasi ya. Kita coba modifikasi. Nah, kita coba modifikasi untuk yang block entry column ini agar tampilannya sesuai. Kayak yang pertama nanti yang harus kalian modifikasi, atau intinya sih samain dengan yang di sini, yang di modul gitu ya, scriptnya. Nah, yang pertama ini yang image ini stylenya ini kita nggak perlu, maka di semua ya, sampai sisain sampai yang src. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang ini dihapus dulu src-nya. Nah, ini dihapus. Nah, seperti ini. Jadi ini biarin kosong dulu saja. Berikutnya di sini ada ini span, kan ini kategori ini yang echo PHP-nya. Nah, seperti ini dihapus dulu. Jadi kategori name kita ya ganti jadi kategori titik dua name. Di sini card title-nya kita ganti dulu jadi post title. Ini kita ganti juga jadi post description. Lalu di sini ada harepnya sampai sini kita hilangin, kasih tanda pagar. Dan yang terakhir di sini posted on, yang untuk tanggal ini kita ganti misalkan jadi tanggal berapa, 20 bulan 11 2022 misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah di set. Nah ya, oke, ini sudah selesai. Jadi kalau kita lihat dengan modul, saya yakin sama. Nah ya, jadi kalau mau diketik semua langsung oleh kalian ya silakan, atau mau kayak tadi seperti yang saya contohkan, mengambil dari index yang di tampilan frontend juga silakan, tinggal dimodifikasi. Nah, kalau sudah jangan lupa di save. Kita lihat yang awalnya hanya list artikel saja, kita coba refresh. Nah, sudah muncul ya card image-nya, kategori name-nya, post title, post deskripsi, read more, dan tanggalnya. Ini gambarnya nggak muncul, kenapa? Karena kan di sini kita kosongin. Itu biarkan saja, nggak apa-apa. Nanti di step berikutnya kita isi berdasarkan data yang ada di dalam database. Oke, minimal sampai langkah ini sudah memunculkan satu buah card untuk memunculkan data artikelnya nanti. Nah, berarti tinggal kita lakukan query dan melakukan looping sehingga akan memunculkan banyaknya artikel sesuai dengan yang ada di dalam database ya, seperti yang ada di front end. Oke. Kita lanjutkan setelah bikin yang ini. Nah, di bawah kita modifikasi kembali. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan modifikasi dengan menambahkan query, lalu kita melakukan echo di setiap bagiannya sehingga datanya akan muncul sesuai dengan yang ada di dalam database. Oke, langkahnya adalah, nah, di sini di row, ini kan ada row, kita enter biar turun satu baris. Di sini kita buat tag PHP atau samain dengan yang di modul, boleh ya. Nah, gini
Di dalam tag PHP-nya kita buat query sama dengan query select bintang from post, nama tabelnya ya, select bintang from post. Nah, jadi ini melakukan query ke dalam tabel post ya untuk mengambil data artikelnya, koma config nah berikutnya kita buat config query nah seperti ini. Di dalamnya panggil $query, lalu di paling bawahnya kita melakukan pengulangan dengan menambahkan fungsi file $row sama dengan mysql page array, lalu kita masukkan query-nya, kurung buka kurung tutup. Nah seperti ini ya. Nah kita udah punya while. Nah cuma untuk kurawal penutupnya ini posisinya nanti tidak di sini, tidak di bawah dari while-nya langsung. Mungkin kita ini hapus, kita hilangkan saja dulu. Jadi strukturnya jadi seperti ini, hanya kurung kurawal buka ya. Nah kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah kita memodifikasi ya. Yang pertama kita menambahkan echo dulu nih di search-nya ya, berdasarkan data yang sudah kita query. Berarti di sini lebih kecil tanda tanya sama dengan spasi gitu ya, lalu $row. Nah gini, berarti ini adalah post underscore image titik koma. Nah ya, jadi seperti ini. Di dalam src-nya nanti kalian buat seperti ini, atau ya samain dengan yang di modul ya, kan sama ya. Oke, ini saya kecil atau saya hilangkan aja. Nah gini ya. Lalu ini di blok kalian copy, kita modifikasi yang post title-nya ini paste. Nah ini kita ganti jadi post title. Lalu untuk yang description-nya pun sama, paste kembali. Ini kita ganti jadi post description. Nah, coba untuk yang post description kita tambahkan di depannya substr kurung buka, lalu di belakangnya setelah tanda kurung kotak ini koma 0,100 kurung tutup ya, lalu titik kutip 1-2 kali, titik 3 kali. Nah, ya, jadi kayak gini untuk yang description. Oke, satu lagi untuk yang posted on, untuk yang tanggalnya ini sama paste saja, ini kita ganti jadi post date. Nah, ya. Oke, berikutnya kita udah menambahkan. Nah kan ini tadi while itu harus ada kurung perawal penutupnya. Nah kurung perawal penutupnya itu kita coba tempatkan di mana? Kita lihat di modul. Nah kalau di modul itu di dalam div row-nya. Nah berarti kita cari tahu kalau div row itu sampai mana nih. Nah div row-nya itu yang ini. Jadi yang ini ya, sejajar ke atas ini. Jadi ini di enter. Jadi penempatannya jangan salah tempat ya, nanti kalian lebih teliti. Oke, nah kalau sudah di save ya, kita cek ya, kalau sudah di save dipastikan tidak ada yang salah atau sudah sesuai. Kita cek yang tadinya seperti ini, kita coba refresh. Nah ya, jadi sudah memunculkan data artikel
artikelnya nih. Kebetulan di saya ada 4 artikel di dalam database-nya, jadi dia memunculkan 4 data. Ya, ini gambarnya udah muncul, title-nya muncul, deskripsinya pun muncul, tanggalnya pun sudah muncul. Nah, oke, jadi untuk view artikelnya sudah sudah bisa muncul ya sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, walaupun memang nanti ini akan kita modifikasi kembali. Oke, langkah berikutnya setelah kita sampai step ini sudah berhasil, pokoknya kita coba step by step. Nanti kalian cobanya jangan sekaligus masukin script lalu baru dicoba. Jadi kalau bisa udah sampai step ini coba dulu ya. Nanti kalau ada yang nggak sesuai kan tinggal diperbaiki dulu. Nah, kalau sudah dirasa ini sudah, kita ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya adalah setelah kita membuat view artikel, selanjutnya kita akan membuat form untuk menginput data artikel. Nah, ya, jadi di dalam folder artikel kita akan tambahkan satu buah file baru dengan nama add.php. Ya, di dalam folder artikelnya nih seperti ini. Oke, berarti di sini di dalam folder artikelnya kalian klik kanan, new file, kasih nama add.php. Nah ya, jadi kita udah menambahkan satu buah file baru dengan nama add.php, dan isi untuk file add.php-nya seperti ini. Nah, kita coba buat dulu container seperti ini ya, lalu row, lalu class kolom, ini, lalu H1 text center, ininya form data artikel ya. Kalau di modul itu form tambah artikel, bukan data, sorry, tambah artikel. Nah, sampai sini sebenarnya ini udah bisa kita cek gitu ya. Nah, untuk mengecek ini nanti cara pemanggilannya itu adalah kita panggilnya di sini ya, di yang add artikel nih. Nah, tapi kan ketika kita klik add artikel nggak error gitu ya, sudah mengarahkan ke page sama dengan add gitu ya. Cuman di sini nggak ada yang dimunculkan. Nah, agar di sini ada yang dimunculkan, sebenarnya langkah di modul itu sudah ada ya. Kalau kita lihat ke bawah dulu, nah di yang file artikelnya kita tambahkan ini di bagian cache yang ada add-nya. Nah, ini kan sebenarnya untuk yang file add-nya aja kan formnya kita belum buat, tapi nggak apa-apa, kita coba tambahkan di yang artikel.php-nya dulu biar kelihatan nanti, biar apakah judul tambah artikelnya ini muncul atau tidak ya, dengan cara menambahkan ini. Oke, dibuka artikel.php-nya. Nah, di sini kan ada case add. Nah, ini di enter aja. Kita tambahkan include, lalu template garis miring artikel garis miring add.php ya. Nah, jadi ketika page-nya sama dengan add, maka munculkan ini. Tapi kalau tidak, page-nya tidak ada sama dengan add atau yang lain, maka default-nya dia akan memunculkan gitu ya. Oke, kita coba dulu refresh. Nah ya, jadi kalau page-nya sama dengan add, maka dia akan memunculkan form tambah artikel. Nah, ini kalau kita klik yang view, dia munculin ini karena kan hanya artikel saja. Tapi kalau kita klik yang add artikel, dia akan munculkan ini karena di sini artikel tanda-tandanya page sama dengan add. Nah, sekarang kita coba lengkapi ya
kita lengkapi, kita lanjutkan untuk yang isi file add artikelnya dengan menambahkan form. Oke, formnya itu kita tempatkan di dalam sebuah card, berarti ya. Row MD12, card border 0, card ya. Nah, jadi kita kembali ke file add.php-nya. Nah, ini kan udah muncul seperti yang tadi view di luar dari kelas row-nya, di dalam kelas kontainernya kita buat satu buah row baru, lalu kita buat kolom baru. Ini samain aja ya di modul ya, ini pun sama, saya juga pasti saya samakan dengan yang di modul biar enggak terlalu membingungkan kalian nantinya. Lalu kolom kita tambahin kelas card dengan kelas border sama dengan 0, strip 0. Lalu kita tambahkan satu lagi card body. Nah, ini ya. Nah, urutannya kayak gini. Jadi ini strukturnya sampai sini, card body. Baru kita buat sebuah form dengan metode post, lalu ada NCT type tipenya multipart form data ya. Kita tambahkan sih, kalian ketik aja form. Nah, nanti ada yang muncul nih, ada yang form get atau post, ada yang form saja. Boleh kalian pilih yang form .2 post tab. Nah, ini nanti aksinya dihapus saja, desain method, lalu tambahin enc type-nya sama dengan _2 multipart ya, garis miring form strip data ya, form strip data multipart. Nah, di dalam formnya nanti strukturnya boleh dibuat jadi seperti ini, enaknya kalian saja. Kalian buat satu kelas baru lagi dengan nama form group ya, form group tab. Nah, jadi kan dia buat satu div kelas form group, lalu kasih label di sini. For-nya itu dihilangin saja. Nah, label ini kita kasih berarti judul artikel ya. Oke, setelah judul artikel, di bawahnya kita tambahkan input ya. Inputnya tipenya teks, lalu kita tambahkan name dengan namanya adalah post underscore title ya. Lalu kelasnya adalah form control. Nah, jadi kayak gini ya. Set. Nah, kita coba lihat dulu. Kalau udah bikin kayak gini, kita lihat dulu. Nah, ini kita refresh. Nah ya, sudah muncul, cuma ini kurang D ya. Ini card D, tambahin D ya, nanti sama kalian tambahin D card gitu ya. Ini card, pokoknya samain dengan yang di modul, jadi hasilnya jadi kayak gini ya. Oke, ini untuk yang judul artikelnya sudah muncul, tinggal kita tambahkan sesuai dengan yang ada di dalam modul. Nah, kalau di dalam modul ternyata di atasnya itu bukan judul artikel, tapi ada kategori. Jadi kita pilih dulu kan, kalau kategori itu udah ada nih tabelnya, jadi dia melakukan query dulu ke dalam tabel kategori, lalu datanya tinggal dimunculin saja, maka pakainya combo. Oke, kita coba buat. Nah, gampangnya gini, ini form grupnya kalian blok atau copy ya. Nah, setelah di copy, yang atas kita modifikasi.
Ini labelnya kita ganti jadi kategori. Lalu ini kita nggak pakai inputnya kita hapus, kalian tambahkan select gitu ya. Nah jadi seperti ini, select name-nya kita kasih id underscore kategori, id-nya kita ganti jadi kelas, kelasnya adalah form string control. Nah ini ya. Oke, seperti ini posisinya. Lalu berikutnya kita tambahkan option. Nah ini value-nya hilangin, kita kasih pilih kategori. Nah di bawah ini baru kita bikin query kan. Nah kita query ke dalam table kategori ya, untuk memunculkan ya data kategorinya. Kita buat tag PHP dulu. Di dalam tag PHP-nya seperti biasa $query sama dengan query nanti select bintang from kategori, koma di sini confirm query, isinya $query, baru kita membuat looping while ini $item sama dengan my SQL fetch array, di dalamnya $query, kurung kawal buka dan tutup. Nah tapi kalau kalian lihat di modul sama ya, kurung kawal tutupnya itu di bawah. Nah ini hanya pembuka saja, berarti ini kita hapus yang pembukanya, jadi kayak gini. Lalu di bawah tag penutup PHP-nya kalian enter, tambahkan satu buah option lagi ini. Nah value-nya berarti kita buat ini tanda tanya sama dengan spasi $item kurung kotak. Ini berarti id underscore kategori seperti ini. Nah ini, lalu di ini kan tag penutup option, pembuka option, ini tag penutup option. Nah di sini di dalamnya ini boleh kita copy, nah, seperti ini, lalu paste di sini. Nah gini ya. Nah jadi seperti ini ya posisinya, nanti kalian cermati. Ini kita ganti jadi bukan id kategori, jadi kategori name ya. Jadi yang dimunculin adalah nama kategorinya, tapi ketika disimpan ke dalam database adalah id kategorinya ya. Jadi kita bikin seperti itu. Nah kalau sudah di bawah optionnya di sini kita buat tag PHP pembuka, lalu kurung perawat tutupnya. Nah gini ya kan, ini kan nih option, lalu nutup, udah selesai select nih ya. Oke, kalau sudah kita coba cek ya, cek aja satu persatu. Nah ini kan muncul nih kategorinya. Oh, bentar, ini ada salah nih. Oke, kok yang judulnya nggak muncul ya. Oke, kita cek select ini option, ini kan form group.
Ini kelas form grupnya ya, kelas form group. Oh ini ya, ternyata saya salah ketiknya, kategori harusnya ada typo. Nah ya, ini muncul ya kategorinya programmer jaringan HTML, ada 4. Di bawahnya ada artikel juga. Tadi saya tipe di sini ya, jadi kalian pun nanti lebih teliti ya. Oke, langkah berikutnya adalah ya kita ke bawah berarti ke bawah. Nah, kita udah bikin yang pilih kategori, kita agak scroll ke bawah. Di sini ada judul artikel, lalu di sini ada gambar artikel, deskripsi, baru di sini ada buttonnya ya. Oke, ini form grupnya kayak tadi, seperti biasa kita copy dulu. Nah, ini kita ganti jadi gambar ya, gambar artikel. Name-nya pun kita ganti jadi post image ya, image. Lalu kita copy lagi, ini menjadi description. Nah, ininya kita nggak pakai input, kalau deskripsi itu pakainya teks teks area ya, pakainya teks area. Name-nya berarti post underscore description. Ini biarin tambahin kelasnya yaitu form control. Nah, ini ya, kita cek lagi sampai sini. Nah ya, oke, sudah muncul nih formnya. Terakhir tinggal kita tambahkan satu buah button. Kita copy form group lagi, di sini paste. Ini labelnya kita hapus, kita mau pakai label. Nah, kita lihat di modul pakainya button ya. Ini inputnya kita ganti jadi button, tipenya kita ganti jadi submit. Name-nya pun kita ganti jadi add underscore article. Kelasnya kita ganti jadi btn strip. Ini pakainya primary btn strip block. Ini ya. Lalu di sini kalau ini berarti ada ininya simpan. Lalu ada tag penutupnya, button. Ini ya. Oke, di modul jadi seperti ini atau samain dengan yang di modul. Jangan lupa di save. Setelah itu kita lihat. Nah ya, sudah membentuk sebuah form. Nah, tinggal nanti kan kita pilih kategorinya apa, lalu judul artikelnya apa, gambar artikelnya. Nah, untuk gambar seperti biasa ya, seperti yang di image kemarin, kalian cari dulu linknya di Pre-Epic atau di mana, nanti paste ke sini. Ini kebetulan saya masih ada historinya. Nanti isinya apa,
si deskripsinya. Kalau udah baru disimpan. Kalau ini belum bisa disimpan karena kita baru hanya bikin formnya saja. Nah ya, jadi tadi ya cobanya step by step. Jadi biar kalian ketika ada error nggak bingung juga, gitu ya. Nah minimal untuk yang form add-nya tampilannya udah seperti ini. Setelah seperti ini, langkah berikutnya adalah kan ini tadi udah ya kita tambahin di artikel. Nah langkah berikutnya adalah kita tambahkan query insert pada file add.php ini seperti ini. Tujuannya apa untuk query insert ini adalah ya untuk menyimpan ke dalam database, gitu ya. Oke, untuk melakukan proses simpan ke dalam database berarti kita harus menambahkan ini. Nah, ini gampangnya atau cepatnya itu kita bisa ambil dari ini. Kalian buka untuk yang register. Nah, di sini kan ada nih, gitu ya. Untuk yang register, kalian buka filenya. Nah, di sini kan ada nih if isset ya ini. Nah, kita ambil aja dari ini sampai kurung kurawalnya, kita ambil, ya. Kita copy, lalu dibuka yang add-nya. Nah, scroll paling atas, kan ini ditempatkannya itu di paling atas nih, ya. Jadi ini kalian enter ke bawah dulu, lalu di sini tambahin tag PHP. Nah, gini. Nah, di dalamnya paste. Nah, ya. Oke, setelah dipaste ya kita modifikasi, gitu ya. Tidak paste udah selesai. Nah, ini register ini kita ganti jadi name dari buttonnya. Nah, ini kan button ada namanya add article. Nah, berarti kita copy atau kalian ganti yang register ini menjadi add article, ya. Jadi dicek dulu nih, gitu ya, untuk add article ada. Terus di sini kan ada first name, last name, email. Nah, ini kita modifikasi, ya. Jadi ID kategori, post title, post image, post description. Ini berarti jadi ID underscore kategori. Lalu ini jadi post underscore title, post underscore image, post underscore description. Nah, ini ya, lebih satu dihapus aja, ya. Oke, jadi ini silakan kalian modifikasi, samain kayak gini. Nah, di sini di belakangnya kan ada first name, last name. Ini yang warna merah kalau yang di saya, atau di dalam kurung kotak ini. Nah, ini adalah name dari setiap teksnya. Jadi ini harus sama dengan yang di sini. Nah, ini kan kayak select ini dia punya name-nya ini. Ini yang untuk ID kategori. Lalu untuk yang judul artikel dia punya name, post title. Nah, jadi harus sama nih. Ini gambar, post image, lalu deskripsi, post description. Berarti ini harus sama dengan setiap name dari inputan formnya. Berarti ini ID kategori name-nya adalah, kalau saya sih tadi dibuat sama ya. Kalau bisa kalian pun dibuat sama biar nggak bingung. Nanti kalau post title ya ini pun sama, post underscore title, terus image pun sama, post underscore image. Terakhir post underscore description. Ini ya, ini samain dengan name dari setiap inputan formnya. Nah, baru di sini kita melakukan query insert into, berarti diarahkan ke table post. Nah, ini diarahkan ke table post. Nah,
di sini kan ada ID kategori, post title, post image sama ya. Nah, kalau yang di sini karena kita insert ke dalam table ya, memasukkan data ke dalam table, maka ini harus sama dengan penamaan yang di dalam database ya. Jadi ini kalau punya saya kan kebetulan sudah dibuat sama dengan yang ini ya, tinggal kita sesuai aja. Jadi underscore kategori. Kalau kalian berarti nanti apa namanya, cek aja di dalam database kalian namanya seperti apa gitu ya. Kalau takutnya beda. Lalu post underscore image post underscore description, satu lagi post date ya. Nah, value-nya samain berarti kayak yang ini, yang ada tanda dolar-dolar di depannya ya. Berarti ini ID underscore kategori. Terus yang kedua post underscore title, post underscore image, ini post underscore description, ini ya, title image no. Nah ini hapus lagi. Nah jadi gini ya. Nah urutannya ini kalian pastikan sesuai gitu ya, ID kategori, title, image, post description, lalu no untuk yang tanggap. Setelah itu terakhir di sini tambahin config query untuk mengecek dulu ke database-nya. Oh ininya dirubah nih, nggak gini query-nya yang ini. Nah, jadi query nah gini ya, di query-nya disesuaikan. Saya di modul aja. Lalu berikutnya adalah ini interlocation-nya kita rubah jadi gini, echo ketik 2 create location titik harep ya, sama dengan titik 1.1 artikel.php titik koma ini ya, script. Oke, jangan lupa di akhirnya kasih tanda titik koma, save. Nah ini kita udah menambahkan nih. Nah kalau sudah ditambahkan seperti ini ya harusnya kita coba bisa nyimpen data atau enggak gitu ya. Oke, kita coba dulu, mudah-mudahan punya saya tidak ada error. Jadi kalau kita lihat di view artikelnya ini saya ada 4 artikel. Jadi kalau saya tambah 1 kan harusnya ada 5. Kita coba ya. Nah, kita pilih misalkan kategorinya, saya pilih yang PHP, judul artikelnya ini adalah games, misalkan gambarnya ya ini contoh aja yang mana, deskripsinya ini ya. Kita coba simpan.
Nah, jadi ketika diklik simpan, dia langsung masuk ke tampilan list artikel. Nah, ya, punya saya udah nambah satu nih. Ini ada lagi. Nah, ya, nih tanggal 25 untuk menambahkan satu buah. Jadi yang tadinya ada 4 sudah ada 5. Ya, oke, saya coba tambah satu lagi. Saya pilih jaringan. Ini yang animasi. Ini saya coba simpan lagi. Nah, ya, ini udah nambah satu, jadi ada 6. Nah, ya, jadi sudah bisa menambahkan data ke dalam tabel artikel atau tabel post ya dengan menggunakan form tambah artikel ini. Jadi kalau yang muncul di sini ya, yang muncul di view ini udah pasti di tampilan front end-nya pun di sini ya akan ada 6. Nah, ini ya, sesuai dengan yang kita tambahkan. Kalau di sininya ada 3, ya berarti di tampilan sini pun akan ada 3. Jadi sesuai yang muncul di sini pasti akan sesuai dengan yang muncul di front end-nya. Oke, nah mungkin itu untuk menambahkan data artikel. Nah, mungkin materinya saya cukupkan sampai di tambah artikel dulu. Jadi silakan kalian coba sampai bisa melakukan memunculkan list artikelnya sesuai dengan data yang ada di database. Setelah itu add artikel atau membuat form tambah, lalu isikan data. Ketika diklik simpan, maka datanya akan tersimpan ke dalam table dan akan muncul di tampilan view artikelnya, ya. Silahkan kalian coba dulu. Kalau ada kesulitan nanti boleh langsung ditanyakan. Mungkin untuk materi kali ini saya cukupkan dulu. Kita lanjut lagi di materi berikutnya untuk proses hapus dan edit data artikel. Ya, untuk teman kali ini saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.